Selamat datang di mata pelajaran PPKN untuk kelas 7. Kita akan membahas bab 2, norma dan keadilan. Baik, kali ini yang akan kita bahas adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu secara umum dapat diartikan sebagai aturan di dalam masyarakat yang disepakati bersama dan memiliki sanksi. Menurut Roskopon, ada 3 kepentingan dalam masyarakat yang dilindungi oleh norma. Yang pertama adalah kepentingan umum, yang kedua kepentingan masyarakat, dan yang ketiga adalah kepentingan pribadi. Kepentingan umum, contohnya yang pertama, kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Jadi ketika suatu negara itu kok diserang oleh negara lain, ya, negara tersebut akan mempertahankan diri dari serangan negara lain tersebut, ya. Kemudian yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Misalnya, ketika negara itu kok membangun atau menjaga fasilitas publik atau umum, ya. Atau bisa juga ketika pemerintahan dalam suatu negara itu membuat kebijakan supaya ekonomi menjadi stabil. Berikutnya adalah kepentingan masyarakat. Yang pertama adalah keselamatan umum. Misalnya, adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Jadi, yang melanggar keamanan dan ketertiban itu biasanya akan ditangkap, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya jaminan lembaga sosial. Misalnya berupa BPJS. Yang ketiga, kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contoh, adanya peraturan tentang pemberantasan korupsi. Yang keempat, pemeliharaan dalam sumber sosial. 5, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih tinggi dan sempurna. Maksudnya ini tuh lebih beradab gitu ya. Jadi peradaban manusia itu menjadi lebih tinggi, lebih bagus lagi. Kemudian yang keenam, kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual. Misalnya adanya perlindungan kebebasan berbicara. Berikutnya adalah kepentingan pribadi. Nah, yang pertama, kepentingan pribadi seperti perlindungan terhadap fisik, kehendak, pendapat, keyakinan beragama, dan hak milik. Yang kedua, kepentingan dalam rumah tangga. Contohnya adalah adanya perlindungan bagi lembaga perkawinan. Yang ketiga, kepentingan substansi. Contohnya perlindungan harta benda. Baik, ini adalah macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama, sumbernya berupa wahyu dari Tuhan. Biasanya wahyu dari Tuhan ini kemudian dituliskan dalam sebuah kitab suci dan disampaikan oleh rasul atau nabi, ya. Pelanggaran terhadap norma agama ini mendapatkan sanksi berupa dosa. Kemudian norma berikutnya adalah norma kesusilaan. Sumbernya berasal dari hati nurani atau diri sendiri. Sanksinya adalah perasaan bersalah, gelisah, menyesal gitu. Kemudian norma berikutnya adalah norma kesopanan. Sumbernya berasal dari masyarakat itu sendiri. Kemudian sanksinya kalau dilanggar itu berupa pengucilan, ya. Bisa dicemooh, digosipkan, dilabrak gitu ya. Kemudian norma berikutnya adalah norma hukum. Sumbernya adalah peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum bisa berupa penjara atau denda, ya, atau bisa juga berupa hukuman mati misalnya. Nah, dari keempat norma ini, sanksi yang paling tegas itu adalah sanksi dari norma hukum, ya. Kalau norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan itu sanksinya itu kurang tegas. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Norma agama itu kalau diartikan, ya, bisa kita artikan sebagai sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya adalah norma kesusilaan. Jadi,
kita dapat mengartikan norma kesusilaan itu sebagai peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani itu akan selalu mengarahkan manusia pada kebaikan. Jadi, seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani itu tidak mungkin mencontek saat ulangan gitu. Jadi, meskipun tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menjaga, dia akan tetap menjawab soal ulangan dengan jujur. Kemudian norma kesusilaan ini memiliki keterkaitan dengan norma agama. Jadi di dalam norma agama itu terdapat kandungan dari norma kesusilaan. Contoh ya, norma agama itu mengajarkan untuk selalu berkata jujur gitu. Nah, ini kan eh, kalau jujur, kalau tidak jujur kemudian berbohong itu kan akan mendapat dosa ya. Nah, ini kejujuran itu adalah bagian dari norma kesusilaan. Kemudian norma kesusilaan itu juga memiliki keterkaitan dengan norma hukum ya. Contohnya adalah penghinaan kepada orang lain ya. Orang yang menghina orang lain itu pasti merasakan penyesalan ya. Jadi hati nuraninya itu akan menghukum dia dengan perasaan tidak nyaman, menyesal gitu ya. Kemudian penghinaan kepada orang lain ini juga pelanggaran terhadap norma hukum, dapat dijerat dengan menggunakan pasal 30 KUHP. Berikutnya norma kesopanan, kita artikan sebagai norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Bentuk dari norma kesopanan ini merupakan kesepakatan bersama masyarakat dalam wilayah tertentu. Sehingga bentuk dari norma kesopanan itu bisa berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain ya. Kemudian norma kesopanan itu memuat aturan perilaku tentang pergaulan dalam masyarakat. Misal pada tata cara berpakaian, cara berbicara, cara bertamu ke orang lain, cara makan, dan lain-lain ya. Nah, contoh begini ya, eh, mungkin teman-teman sudah pernah nonton video mukbang ya. Kadang ada yang YouTuber itu kalau mukbang itu kan makannya dikecap ya. Versinya orang Korea kalau makan dikecap itu makannya enak banget gitu. Tapi kalau dari budaya orang di Indonesia ya, beberapa masyarakat di Indonesia ya, itu beranggapan kalau mengecap saat makan tidak sopan gitu. Jadi sebaiknya tidak dilakukan ketika kita di Indonesia gitu ya, karena itu sebenarnya bertentangan dengan norma kesopanan di Indonesia. Tapi kalau di Korea itu tidak masalah, sah-sah saja mungkin gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Tata cara pergaulan dalam masyarakat itu kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan yang melekat kuat dan berlangsung lama akan menjadi adat istiadat. Berikutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang membuatnya adalah badan-badan resmi negara. Jadi, siapa badan-badan resmi negara itu misalnya tergantung ya bentuk norma hukum. Kalau dia bentuknya adalah undang-undang, maka yang membuat itu adalah DPR bersama dengan presiden gitu. Kalau itu bentuknya adalah peraturan kabupaten, maka yang membuatnya adalah lembaga yang berwenang tadi ya, lembaga resmi negara yang berwenang itu adalah eh, anggota DPRD kabupaten beserta dengan bupati gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Yang bersifat memaksa, artinya ya orangnya mau nggak mau tetap akan dilakukan penerapannya ya, sesuai sanksinya tuh akan tetap dilaksanakan sesuai dengan pelanggaran, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat ya. Kemudian teman-teman ya, norma hukum ini punya dua sifat. Yang pertama bersifat perintah. Contoh, perintah bagi pengendara motor untuk memiliki SIM. Jadi kamu kalau nggak punya SIM itu sebenarnya nggak boleh menggunakan motor ya. Gimana Bu kalau tetap ngeyel pengen pakai motor? Resikonya adalah kalau ketilang polisi gitu ya, harus membayar denda atau kurungan kalau nggak salah ya. Kalau tidak bayar denda itu biasanya ada kurungan 3 bulan misalnya. Kemudian yang sifat yang kedua adalah bersifat larangan. Misal dilarang berjudi ya. Jadi kalau berjudi itu tidak boleh. Nanti kalau kamu melakukan judi itu termasuk tindak pidana, ada sanksinya ya. Kita lanjutkan, Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma hukum. Ini terlihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum.
Selesai. Hari ini pokok pembahasan cukup pada materi ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya untuk norma di bagian kedua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Semoga selalu sehat dan semangat.